Jumpa lagi pada pembelajaran sosiologi dengan pokok bahasan perubahan sosial. Subpokok bahasan kali ini adalah faktor-faktor perubahan sosial yang terdiri dari faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, dan faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada dua arah atau sumbernya dari dua arah. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri atau disebut faktor internal, yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, ada penemuan baru, dan adanya konflik sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar masyarakat atau disebut faktor eksternal antara lain adanya faktor perubahan lingkungan alam atau disebut faktor geografis, adanya peperangan antar kelompok, jadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau yang tadi konflik sosial di dalam masyarakat itu sendiri, kalau faktor eksternal konflik antar kelompok satu dengan kelompok lain. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal itu adalah pengaruh budaya dari luar kelompok itu. Kita bahas satu persatu. Faktor internal dalam masyarakat, yang pertama adalah adanya pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Keduanya punya dampak, punya pengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial. Kita lihat ilustrasi yang pertama, adanya pertambahan penduduk, baik itu dari kelahiran maupun migrasi masuk. Pengaruhnya terhadap lapangan kerja, lahan pemukiman misalnya, kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh saja, ini akan terjadi persaingan yang semakin ketat. Ya tentu saja akibat persaingan, maka cara berpikir, cara menghadapi masalah juga menjadi berubah. Makanya disebut terjadi perubahan sosial. Yang kedua, dari penduduk bertambah itu contohnya adalah berkurangnya jumlah penduduk. Sambil kita lihat ilustrasinya, di mana sekelompok orang, masyarakat, anggotanya semakin berkurang, akan mempengaruhi terjadinya perubahan pada masyarakat itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Akibat jumlah penduduknya berkurang, maka masyarakat menjadi berubah. Misalnya struktur pekerja menjadi tidak ada atau mencari pekerja juga menjadi susah. Kemudian kemungkinan berpikir untuk mencari solusi. Ini yang akan mengakibatkan perubahan. Menciptakan alat yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat itu, karena segala sesuatu dikerjakan oleh sendiri atau hanya terbatas itu berat jadinya, karena susah mencari bantuan. Makanya mereka mungkin kreatif membuat suatu terobosan, membuat alat mesin dari yang sederhana, kebutuhan rumah tangga, sampai ke mesin yang lebih modern. Faktor internal yang kedua adalah adanya penemuan baru. Penemuan baru itu yang pertama disebut discovery. Discovery itu adalah penemuan baru yang sesungguhnya
sudah ada di alam. Misalnya Columbus menemukan benua Amerika. Sebelum Columbus datang, benua Amerika sudah ada, tapi belum diketahui oleh orang. Demikian juga dengan tenaga uap air. Sebelum James Watt memperhatikan tenaga uap airnya sudah ada karena memang air sudah dimasak sebelum itu. Tetapi discovery ini belum diakui oleh masyarakat, penemuan itu. Baru setelah invention. Kalau sudah menjadi invention, penemuan itu diakui oleh masyarakat. Contohnya James Watt juga, untuk membuktikan uap air bertenaga itu, dia memasak air dalam jumlah besar, dalam bejana tertutup, kemudian uap airnya disalurkan lewat pipa dan pipanya diarahkan ke baling-baling sehingga baling-baling menjadi berputar. Jadi mesin uap ini termasuk invention, belum bisa digunakan, tapi sudah diakui oleh masyarakat bahwa ada tenaga uap yang bisa menggerakkan ke baling-baling itu. Baru kemudian lahirlah inovasi, innovation. Kalau inovasi, penemuan baru dari yang sudah ada dikembangkan. Ya, dimodifikasi. Itu namanya inovasi. Di gambar mungkin sudah terlalu bagus. Awal dibuatnya ya masih sederhana. Tapi kemudian berkembang sehingga kereta uap yang sederhana bisa menjadi lebih besar, lebih banyak muatannya. Itu semua inovasi. Jadi itu tingkatannya penemuan baru. Ada discovery, ada invention yang sudah diakui oleh masyarakat, ada innovation, penemuan yang sudah bisa dimanfaatkan. Jelas? Kalau mesin uap belum bisa dimanfaatkan. Kalau sudah inovasi seperti kereta uap, sudah dimanfaatkan. Faktor internal yang ketiga, adanya konflik sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya, ada tawuran, ada bentrokan, sehingga menuntut untuk menciptakan sebuah perdamaian lagi, menuntut sebuah peraturan yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Gambar yang bawah, misalnya ada sengketa lahan. Kalau tawuran, lahir peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum. Kalau sengketa lahan, lahir undang-undang pendaftaran tanah, atau undang-undang pokok agraria, atau ada juga undang-undang pencabutan hak atas tanah. Di mana letak perubahan sosialnya? Setelah adanya undang-undang atau aturan yang dibuat, maka setiap anggota harus tunduk dan mengikuti aturan itu. Itu artinya sikap dan perilaku masyarakat dipaksa untuk berubah sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya, faktor eksternal atau dari luar masyarakat. Yang pertama, faktor geografis. Misalnya, ada bencana alam, baik itu banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya, gempa bumi juga. Kemudian misalnya dilakukan relokasi pemukiman. Ya jelas, menuntut perubahan sosial. Pindah tempat hanya pindah fisik, tetapi perubahan sosial terjadi karena masyarakat di tempat baru harus menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Disitulah terjadi perubahan sosial. Yang tadinya mungkin bertetangga dekat karena direlokasi, maka tetangganya menjadi jauh. Atau terbentuk juga organisasi baru, RT baru,
RW baru, dan lain sebagainya. Dengan berbagai penyesuaian. Itu berarti ada perubahan sosial di sana. Faktor yang kedua, adanya konflik antar kelompok, antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Bisa antar suku, antar ras, antar golongan, dan lain sebagainya. Antar desa, gambar yang bawah. Kemudian, seperti tadi halnya ada konflik di dalam masyarakat, konflik antar kelompok pun akhirnya dilakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian tentu ada butir-butir yang harus disepakati, dipatuhi, ditaati oleh kedua belah pihak. Disitulah mulai terjadi perubahan. Perubahan sikap, perubahan cara pandang, perubahan perilaku, bagaimana menghadapi orang lain, dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi lagi konflik, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh budaya luar. Ya, kalau kita gambar ilustrasi, ini hanya salah satu contoh saja. Gambar makanan yang asli Indonesia, yang asalnya Indonesia itu, kemudian terpengaruh oleh jenis makanan dari luar. Yang bawah, pekerja tradisional tidak mengenal jam kerja, tapi karena pengaruh budaya, ya termasuk terutama di kantor-kantor sudah menggunakan jam kerja. Bahkan di beberapa tempat yang pegawai tradisional yang kerjanya di sebuah dalam bentuk perusahaan keluarga mungkin, atau sudah berbadan hukum, juga biasanya memiliki jadwal kerja. Ada pengaturan, ada shift kerja. Nah, dari penjelasan tadi kita perhatikan atau simpulkan faktor internal di sini dikembangkan atau dibahas 3, dan faktor eksternal juga 3. Berikutnya ke faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong pertama adalah adanya kontak dengan budaya lain. Misalnya di sini ada sekelompok masyarakat dengan budaya A sering berhubungan dengan kelompok masyarakat lain berbudaya B. Lambat laun karena terjadi interaksi, maka budaya A terwarnai oleh budaya B. Dan budaya B juga terwarnai oleh budaya A. Nah, di lapangan bisa saja antara suku Jawa dengan Sunda, Sunda dengan Batak, dan lain sebagainya. Dengan Minang juga. Jadi ada di situ kadang percampuran budaya. Faktor yang kedua sekaligus dengan sampai ke 4, supaya ilustrasinya sama. Pertama, penduduk yang heterogen. Digambarkan di kelompok masyarakat yang berwarna-warni, artinya di situ menggambarkan heterogen, baik pekerjaannya, suku dan budayanya, agamanya, karakter, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Itu ada di gambar sebelah kiri. Stratifikasi sosial terbuka. Kita tahu stratifikasi sosial itu perlapisan sosial. Yang terbuka berarti membolehkan suatu warga masyarakat pindah lokasi, pindah status dari status yang tinggi ke rendah dan rendah ke tinggi. Jadi tidak dibatasi. Sementara kalau yang tertutup, misalnya pada sistem kasta, orang yang sudah dilahirkan sudra, maka seumur hidupnya sudra. Orang yang lahir brahmana, ya selamanya. Demikian juga dengan waisya dan lain sebagainya. Tetapi pada masyarakat terbuka bisa berubah karena stratifikasinya terbuka. Yang keempat, sikap masyarakat yang toleran biasanya juga terjadi pada masyarakat yang heterogen. Toleran artinya menghargai, membiarkan, membolehkan budaya lain masuk atau orang lain masuk.
Jadi tidak menutup terhadap budaya-budaya lain. Itu masyarakat toleran. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk pada masyarakat yang tertutup, tidak bisa seragam seperti itu, ya susah sendiri gitu. Tapi pada masyarakat yang heterogen bisa diterima, apalagi stratifikasinya yang terbuka. Kita lanjutkan dengan yang kelima, sistem pendidikan yang maju. Sistem pendidikan yang maju berarti situasinya, fasilitasnya, kondisinya lebih baik. Seorang pelajar bisa mencari sumber dari berbagai macam sumber, tidak hanya dari guru saja, tetapi bisa mencari dari internet, dari perpustakaan, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa fasilitas mendukung terhadap pendidikan tersebut. Ditambah dengan etos kerja siswa yang betul-betul punya pikiran atau punya sistem logika atau apa istilahnya cita-citanya yang bagus, itu pasti akan mencari sendiri, kreatif sendiri, tidak menunggu. Apalagi kalau ditunjang dengan fasilitas yang lengkap, sistem pendidikan yang teratur, tenaga pengajar yang qualified, dan lain sebagainya. Berubahnya di mana? Berubah kepada pola pikir. Sistem pendidikan akan mengubah pola pikir setiap orang yang memanfaatkan pendidikan itu. Siswa misalnya lebih kreatif, lebih logis, lebih cerdas dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi kalau latihan soal itu intinya bukan menjawab benar, tapi melatih supaya logika kita bisa jalan. Faktor pendorong perubahan yang keenam, sikap menghargai karya orang lain. Mengapa karya orang lain dihargai bisa berubah? Karena setiap karya yang dihasilkan, kemudian dihargai orang, maka dia punya semangat untuk kreatif lebih lanjut. Itu bagi orang yang sudah menghasilkan. Bagi yang belum tertantang, menjadi tertantang untuk menciptakan sesuatu, mengkreasikan sesuatu, atau berinovasi sesuatu yang sudah ada, dikembangkan, dan sebagainya. Ya, banyak sekali orang Indonesia yang kreatif. Misalnya, orang yang tidak bisa bikin sepatu, tapi bagaimana menggambar sepatu sehingga bisa laku di pasaran. Padahal sepatu polosnya nggak laku atau kurang. Jadi masing-masing punya jalur. Ada yang bikin sepatu polos, ya laku dengan sepatu polosnya. Tapi ada yang tidak bisa bikin sepatu, tapi bisa menggambar sepatu. Akhirnya sepatu yang bergambar itu laku juga. Nah, kalau dihargai, tentu saja menghasilkan sesuatu kreativitas baru. Buatan Indonesia tentu akan bukan hanya memajukan usaha orang lain, tapi memajukan bangsanya sendiri. Kalau kita membeli produk luar, maka yang maju orang lain. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan uang untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi produk yang walaupun kan banyak produk luar yang jelek, tapi kita beli karena murah. Justru menguntungkan mereka, karena mereka semakin lama punya modal, dan hasil dari produknya semakin baik, karena punya modal. Tapi kalau produk itu tidak laku, maka untuk mengembangkannya juga tidak ada. Inilah makanya digemborkan untuk mencintai produk dalam negeri supaya bangsa kita maju bersama. Tidak perlu beriri hati bahwa ada yang membuat kita beli, kemudian toh mereka yang untung kita cuma beli, mendingan dari luar negeri. Nggak bisa. Itu keuntungan bagi kita semua. Cuma tidak langsung uangnya, tapi dalam bentuk yang lain, kesempatan dan lain sebagainya. Lapangan kerja semakin banyak. Itu diantaranya. Faktor pendorong perubahan sosial yang ketujuh dan kedelapan, ketidakpuasan masyarakat dengan keadaan. Udah greget dengan keadaan ini, mau berubah. Lebih baik tentu saja, ingin berubah tentu lebih baik. Ditambah berorientasi ke masa depan.
Gambar ilustrasi menggambarkan anak belajar. Belajar itu adalah orang yang berorientasi ke masa depan. Orang tua mendorong anaknya untuk belajar, untuk sekolah. Karena dia tidak puas dengan apa yang dia raih. Merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak sekolah, maka mendorong anaknya untuk sekolah. Karena ketidakpuasan terhadap keadaan, sehingga mendorong anaknya untuk lebih sukses daripada orang tuanya. Anaknya harus punya orientasi ke masa depan juga, sama seperti orang tuanya. Harus ditanamkan keyakinan bahwa saya harus lebih sukses, lebih baik daripada orang tua saya. Hemat termasuk juga berorientasi ke masa depan. Karena orang hemat itu harus mengekang dirinya, harus mengendalikan hawa nafsunya agar tidak boros. Sehingga di masa depan dia punya cara, punya metode, punya modal untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kesimpulannya, faktor pendorong perubahan sosial di sini ada 8, saya ringkas saja. Silahkan pelajari lagi. Kontak dengan budaya lain, masyarakat heterogen, lapisan sosial terbuka, sikap toleran, pendidikan yang maju, menghargai karya orang lain, ketidakpuasan dengan keadaan, dan berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, faktor penghambat perubahan sosial. Sebenarnya bisa dari kebalikan yang tadi. Tapi di sini ada tambahan. Misalnya ada kepentingan yang tertanam dengan kuat. Kalau seorang pemimpin di suatu daerah punya kepentingan, tidak mau kehilangan pengikut misalnya, dan dia punya kepentingan, maka menolak terjadinya perubahan. Mau dibangun apapun mereka akan menolak, terutama pimpinan yang memang kuat pengaruhnya tetapi tidak ingin terganggu kepentingannya. Sistem stratifikasi tertutup, kebalikan dari yang tadi. Sikap pasrah, nah ini sebuah sikap pasrah, sumerah, tidak ada usaha, karena dia anggapan bahwa hidup itu ya sudahlah, terima nasib seperti ini. Terlalu pasrah dia. Itu menghambat terjadinya perubahan. Seperti orang bilang mau jadi dokter, kan dokter udah banyak. Mau jadi insinyur sudah banyak. Ya mau apa lagi? Nah itu kan orang yang pasrah begitu saja. Ya, apatis. Sikap masyarakat yang a priori itu berburuk sangka, belum apa-apa budaya dari luar langsung dianggap jelek. Harusnya dilihat dulu, kalau bagus diterima, kalau tidak ya jangan. Dan itu memerlukan kecerdasan. Tidak semuanya dimakan juga, semuanya diterima. Ya kan, akhirnya kita salah kaprah. Sesuatu yang datang dari luar dianggap hebat, padahal itu menjerumuskan. Tidak semua yang datang dari barat itu bagus. Makanya ada westernisasi, ada modernisasi. Kalau yang datang itu lebih modern, modernisasi namanya, mengarah kita untuk hemat, rajin belajar, ingin maju, nah itu modernisasi. Tapi kalau hura-hura, ya budaya hura-hura di barat juga banyak, ya kan? Banyak gaya dan sebagainya, itu berarti westernisasi. Itu yang tidak baik. Nah, di sini yang dibahas adalah masyarakat yang a priori belum apa-apa, entah itu baik atau buruk, sudah ditolak. Apalagi kalau yang disangka buruk, pasti ditolak. Yang kelima, kurang kontak dengan budaya lain. Jelas karena tidak ada tukar-menukar informasi. Jadi tidak ada pengetahuan tentang budaya lain. Yang keenam, perkembangan iptek yang lambat. Ini ada hubungannya dengan pendidikan juga. Sehingga logikanya tidak terlatih, memecahkan masalahnya tidak terlatih, ilmu pengetahuannya terbatas sehingga tidak banyak tahu tentang dunia. Ketujuh, takut terjadi kegoncangan sosial. Ini biasanya pada masyarakat tradisional itu khawatir kalau ada sesuatu yang baru, kemudian masyarakat menjadi renggang. Ya kan, silaturahim menjadi renggang. Ya itu resikonya memang ada, tetapi tergantung dari cara menyikapinya.
Kalau hal-hal yang baik saja yang diambil, tidak akan goncang. Tetapi kalau semuanya yang datang dari luar diterima, yaitu pasti goncang. 8 hambatan ideologis atau adat. Masyarakat yang kuat memegang adat relatif terhambat. Sulit untuk menerima perubahan. Karena adat. Ada pamali di situ. Ada bermacam-macam lah rintangan dan tidak boleh pantangan dan lain sebagainya. Sehingga perubahan sosial sulit terjadi. Oke, itu barangkali tentang faktor yang berhubungan dengan perubahan sosial. Terima kasih.